Chairman MotoGP Mandalika 2024, Troy Reza Waroka memastikan bahwa gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 7 September 2024 di Nusa Dua, setelah berbagai spekulasi dan kekhawatiran muncul mengenai potensi penundaan acara balap motor paling bergengsi ini. Jadi mungkin ada beberapa yang mau saya sampaikan. Pertama, saya ingin memberikan informasi yang clear kepada semua masyarakat, juga kepada teman-teman media, terkait perhelatan Pertamina Indonesia MotoGP 2024. Dan ini saya sampaikan kepada teman-teman di ITDC di Nusa Dua, informasinya harus merata, baik Lombok, Jakarta, dan juga Bali. Bali menjadi penting karena harus kami akui bahwa Bali menjadi hub terdekat dengan Lombok. Dilihat dari sisi pengunjung, dilihat dari sisi akomodasi, dan juga transportasi. Yang saya mau pastikan ke teman-teman bahwa pelaksanaan Indonesia MotoGP 27, 28, 29 September semua sesuai dengan schedule. Tidak ada pembatalan dalam bentuk apapun. Dan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket, yang sudah booking hotel, segala macam, itu nggak perlu takut bahwa ini batal, karena sesungguhnya ini adalah bagaimana upaya kita sama-sama memberikan satu suguhan yang terbaik dan membawa nama Indonesia di pentas dunia dalam satu forum yang memang cukup efektif, dan ini kita harus akui bahwa momentumnya adalah MotoGP. Jadi pembatalan itu tidak ada, itu adalah lebih kepada, ya saya nggak bilang isu, tapi itu adalah sesuatu yang berkembang dan itu menurut saya lumrah-lumrah saja. Namun memang bahwa terkait dengan hosting fee ini, sampai hari ini kami masih terus berusaha. Dan kami yakin baik pemerintah, daerah, pusat, itu akan memberikan atensi. Kalau ditanya konkretnya bentuknya seperti apa, kita masih berproses. Karena sesungguhnya kepada pemerintah daerah, kami hanya menyampaikan satu instruksi, satu arahan dari Mendagri, bahwa pelaksanaan MotoGP ini ditanggung renteng bersama dengan pemerintah daerah. Pemprov itu dari mulai Nusa Tenggara Barat, Pemprov, turun kepada kabupaten, sampai kepada kota. Dan itu kami menyampaikan bahwa ini sudah disampaikan oleh Mendagri. Namun memang terkait dengan eksekusi dan segala macamnya, keputusannya adalah di Pemprov. Jadi kami sudah menyampaikan dalam beberapa forum bahwa ini kami sampaikan, kami ingatkan, kami himbau, dan keputusannya tentunya kita masih menghormati. Pastinya saya yakin ada proses-proses, karena kan tidak kecil secara angka. Ya, yang juga mungkin dipastikan bahwa secara jumlah seharusnya ini lebih kepada proses negosiasi, apa yang bisa diberikan secara angka. Tapi yang paling pasti bahwa kami berharap bahwa ini direspon dengan baik, dan saya melihat ada usaha-usaha dari Pemprov yang dilakukan oleh Pak PJ Gubernur Hasanuddin dan tim. Apa contohnya? Kemarin beliau meninjau langsung sirkuit pagi-pagi, bermain sepeda di sirkuit bersama Forkompinda. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini adalah bentuk positif yang diberikan oleh Forkompinda dan juga kepemimpinan Pak PJ itu. Kita berikan ruang untuk berdiskusi dan segala macamnya. Karena kami pun di sisi lain, kami terus melakukan proses negosiasi dengan pihak Dorna. Apa negosiasinya? Minta keringanan, perpanjangan, dan segala macamnya. Dan sampai hari ini saya rasa Dorna cukup kooperatif, dan kemarin sore bahkan kami melakukan meeting dengan pihak Dorna, membahas segala action plan terkait dengan kesiapan dari pelaksanaan MotoGP ini. Jadi dukungan-dukungan ini buat kami sangat penting, dan kalau dari pemerintah pusat kami tetap menunggu, karena kami lihat bahwa pemerintah pusat juga ada atensi, dan mudah-mudahan ini bisa direspon. Tapi kami sebagai pelaksana memastikan sesuai dengan arahan dari Pak Adi Lestari, the show must go on. Karena apa? Buat kami yang paling penting sebenarnya ada sesungguhnya hanya satu. Apa? Nama baik Indonesia. Citra Indonesia. Kita ini pejuang. Kita berjuang sama-sama untuk
kebaikan Indonesia. Karena apa? Ini adalah satu-satunya momentum internasional menjelang pergantian pemerintahan. Hanya menghitung minggu kalau tidak salah. Tapi mari sama-sama, kalau yang ini tidak bisa ditolak, yang melihat seluruh dunia. Tanpa perlu usaha keras, bombastis, itu dunia sudah langsung melihat kemana kita. Semua serentak dalam waktu sekian jam. Semua ke situ. Jadi ini adalah salah satu metode promosi yang cukup efektif untuk pemerintah kita, untuk country branding Indonesia. Oleh karena itu, ITDC memastikan bahwa proses ini akan terus berjalan. Kami dukung sepenuhnya dengan segala kemampuan yang kami miliki, dengan segala akses yang kami miliki, kami yakinkan bahwa ini terus berlangsung. Terkait dengan pembelian tiket, alhamdulillah kalau saya lihat trennya sangat bagus. Karena apa? Waktu di launching oleh Bank Mandiri misalnya dengan promo Rp1 oleh Livin, sepertinya sudah langsung 1.000 tiket langsung toto kaget juga gitu kan. Ya agak aneh sih, beli tiket MotoGP Rp1 itu agak bingung ya. Itu yang artinya hanya Bank Mandiri lah ya. Tapi kan artinya bahwa ada dukungan dari lintas sektoral, dalam hal ini BUMN, untuk memberikan dukungan kepada suksesnya perhelatan MotoGP ini. Saya yakin Indonesia biasa lah ya, kalau yang namanya tiket pasti last minute, injury time pasti berproses. Terus kemudian cukup banyak dengan aplikasi yang memudahkan, ada My Pertamina, ada Traveloka, ada Loket pastinya. Ini semua berproses dan kami juga sekarang fokus kepada penjualan tiket untuk di beberapa grandstand. Nah, yang lainnya adalah terkait dengan tiket grandstand A dan B, alhamdulillah sudah selesai pemasangan kanopinya. Jadi waktu kan sama aja, ini kan juga disaksikan, ditanya banyak orang, ini gimana nih kepanasan segala macam. Semua berproses. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini perlu waktu. Ya mohon maaf, BUMN harus tender. Kalau swasta sih pagi pesan, sore selesai sih, ketuang jahit bisa gitu. Tapi kalau ini betul-betul harus semua ada prosesnya. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal finishing saja dan sudah bisa dipergunakan. Nah, terus kemudian terkait dengan keamanan dan segala macam, alhamdulillah bahwa Pak Kapolda sudah memberikan dukungan penuh, termasuk Pak Danrem, memberikan dukungan penuh terkait dengan pelaksanaan MotoGP ini. Kami terus melakukan koordinasi dengan bapak-bapak yang terkait dan dipastikan bahwa peningkatan jumlah pendukung personil juga dilakukan. Karena selain MotoGP, ini ada Festival Spirit of Indonesia yang memberikan panggung kepada musisi-musisi Indonesia papan atas untuk hadir di Mandalika. Ada Slang, ada band, ada Geisha, DJ Yasmin, Yobi, dan itu semua lintas genre musik. Artinya apa? Kami ingin memberikan satu tontonan yang baik dan panggung pada musisi Indonesia untuk bisa sama-sama berkolaborasi mensukseskan MotoGP. Dan yang paling pasti, saya mau pastikan ke teman-teman, nanti mungkin saya juga bisa share, tanggal 25 September, confirm akan ada Riders Parade di Kota Mataram. Dan itu diikuti oleh top 10 pembalap GP, termasuk Marquez dan lain-lainnya lah, Pak Naya segala macam itu akan ikut di situ. Dan ini sudah diberikan informasi oleh Dorna, dan kami harapannya dengan adanya Riders Parade ini semakin meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia MotoGP itu berlangsung sesuai dengan schedule. Dan kami berharap juga pembelian tiket dapat terus bergerak, channelnya cukup banyak dan silakan dipergunakan. Dan promo-promo juga masih ada, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kami yakin kalau acara ini dengan dukungan semua pihak, termasuk media, termasuk masyarakat, doa masyarakat, ini berjalan dengan baik dan lancar. Terkait isu-isu lain, misalnya ada yang mengatakan mengenai izin reklame dan segala macamnya, kami sebagai BUMN tidak mungkin melakukan pemasangan reklame tanpa mematuhi peraturan. Sangat tidak mungkin, dan kami sangat paham mengenai itu. Karena ya mohon maaf, sekarang kan ada segala macam isu yang dimunculkan. Jadi terkait, saya harus sampaikan ini secara terbuka kepada teman-teman wartawan, bahwa terkait dengan beberapa hal yang mungkin terkoneksi dengan kawasan ITDC. Dalam hal ini Mandalika, di situ ada izin reklame, ada lahan, itu kami sudah melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait. Izin itu kami bereskan, karena kami begitu proses, nggak mungkin kami bawa tanah itu nggak mungkin, nggak berani saya juga, karena kan ya saya sebagai direktur komersial saya harus memastikan
bahwa semua investor yang bekerja sama dengan ITDC itu mendapatkan kenyamanan dalam berusaha. Jadi kalau misalnya ada isu bahwa izin reklame tidak berizin, menyebutkan BUMN yang lain, mohon maaf saya bantah dengan tegas, sama sekali tidak benar. Karena kami sebagai BUMN harus semua melakukan prosesnya dengan benar, transparan, dan profesional. Apalagi ini terkait dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah. Artinya apa? Begitu izin ini diurus, pasti kan ada pajak. Pajak ini berkontribusi kepada daerah. Kan fungsi BUMN adalah itu, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga daerah. Terkait misalnya yang lain isu lahan dan segala macam, itu sudah menjadi tugas tupoksi stakeholder terkait. Kami ITDC menjalankan tugas kami pengembangan kawasan, termasuk pelaksanaan MotoGP dan juga race lainnya di sirkuit yang dikerjakan langsung secara teknis oleh NGPI. Tapi begitu sudah bicara lahan, mohon maaf, kami hanya mengikuti perintah dari Kementerian APR BPN. Hanya itu yang menjadi rujukan kami. Karena waktu saya ditunjuk sebagai direksi bersama direksi yang lain, kami langsung menghadap Kepala APR BPN di Kota Mataram. Tegas disampaikan, Bapak-bapak direksi ITDC kerjakan tugas dan fungsinya membangun kawasan. Urusan lahan dan lain-lainnya adalah urusan kami. Dan itu sudah selesai, karena urusan dengan pemerintah. Jadi, dan pemerintah pun tidak akan melakukan pengulangan pembiayaan tanpa prosedur. Karena ya kalau kita bicara pemerintah sudah besar tuh, skupnya sudah sangat luas. Jadi buat saya sih sampai hari ini kami melihat bahwa dukungan dari banyak pihak cukup baik, termasuk Pemprov dengan dinas, kementerian-kementerian lain, termasuk di situ mungkin ada Kementerian APR BPN karena mungkin bicara lahan, dari pihak Polda, TNI, Basarnas gitu ya, semua mendukung. Jadi tinggal hanya masalah kalau ditanya kembali lagi positifnya gimana, saya rasa masih ada waktu, kita masih bisa coba kejar, tapi saya pastikan ITDC tegas bahwa ini terus dijalankan. Kalau ditanya juga pada akhirnya tidak ada yang membantu, semua pasti ada pertaruhannya, pasti ada pertaruhannya. Bahkan saya pun dicopot sebagai direksi tidak masalah, karena saya harus memperjuangkan nama baik Indonesia. Oleh karena itu saya meyakinkan pertaruhan ini adalah bukan hanya pertaruhan ITDC, tapi adalah pertaruhan juga jabatan saya sebagai direksi. Jadi saya mengambil langkah dan teman-teman kita jalankan ini harus sampai dengan tuntas. Pada akhirnya biaya itu harus ada, katakanlah siapa, yaitu kami akan usaha semaksimal mungkin. Ada deadline-nya nggak, Pak? Jadi gini, deadline itu sudah diberikan oleh Dorna sesuai dengan ketentuan. Tapi kita akan bernegosiasi untuk diundur, ditunda setelah race. Kan umumnya itu dibayar lunas sebelum race, wajib itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, saya sih yakin dengan proses negosiasi yang dilakukan, dengan komunikasi yang intens dalam hal ini dilakukan oleh Pak Wenda selaku direktur operasi, sangat intens berkomunikasi dengan Dorna. Dan saya yakin pasti Dorna akan memberikan tenggang waktu lebih sesudah race. Kalau ditanya kapan, itu harus berproses. Karena pastinya kan ada proses-proses secara administrasi, terus kemudian legal dan segala macamnya. Jadi memang itu juga yang harus kita hormati. Jadi kalau deadline, saya jawab pasti sebelum race. Tapi dengan situasi sekarang, harusnya mudah-mudahan situasinya bagus, sesudah race, ditanya bulan kapan, pasti ada proses, dan kita akan selesaikan. Gitu. Jadi apapun bentuknya, dengan segala angkanya yang sekian miliar itu, kita akan selesaikan. Pak, apakah ini berpotensi, Pak, untuk tahun-tahun ke depan ini, untuk tahun mendatang ini, berpotensi, Pak? Artinya Mandalika ini akan dihapus kalau terjadi hal seperti ini lagi. Saya rasa itu enggak. Karena gini, yang harus dipahami bahwa setelah selesai penyelenggaraan MotoGP, itu pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi yang paling penting sebenarnya yang harus kita lihat sama-sama bukan masalah teknis race-nya sehingga tidak terjadi lagi di tahun depan, tapi dampak ekonominya yang itu jelas-jelas memberikan dampak yang luar biasa. Berapa triliun Bapak? Angkanya cukup besar. Sebentar lagi saya nanti saya cek. Itu memberikan dampaknya untuk Oke, 4,3 triliun pada tahun 2023. Ini kita kasih angka besarnya aja.
bahwa sumbangannya sampai sebesar itu. Masa iya sih kita mau melakukan sebuah proses yang memberikan dampak untuk Indonesia untuk kita tiadakan gitu kan? Masa iya sih nggak pernah ada usaha sama-sama antara Indonesia gitu dengan pemerintah? Segila gitu kan? Enggak lah kayaknya. Tapi yang pastinya kita harus memberikan evaluasi kepada banyak pihak, evaluasi teknis pelaksanaannya, evaluasi eksekusinya. Jadi kalau buat kami sejauh ini dampak yang diberikan itu cukup banyak, 4,3 triliun buat Indonesia. Harusnya itu menjadi perhatian banyak pihak, dan saya juga berharap bahwa ini juga menjadi atensi dari pemerintahan baru yang akan datang. Dan saya rasa semua pemerintah pasti akan melakukan langkah-langkah awal untuk apapun yang membawa nama baik Indonesia. Ini kan sudah terbukti kan, berapa kali kita selalu seperti ini tapi selesai gitu kan. Maksudnya pasti ada action. Nah, masalah action nanti mungkin dari pemerintah atau dari pihak manapun ya kita lihat. Tapi saya rasa kalau ditanya apakah mungkin berpotensi untuk tidak ada lagi, kayaknya enggak ya. Karena gini, kita punya kontrak untuk selama 10 kali race. Nah, masalah kontrak itu di review pastinya. Tapi kan yang paling penting harus memberikan dampak positif untuk Indonesia. Contoh USBK, kami melakukan satu review ekonomi secara bisnis. Secara bisnis nggak ngangkat kan? Tapi kami diskusikan dengan Dona, dan Dona sangat memahami kok. Dan menurut saya kuncinya sih lebih kepada komunikasi. Nggak juga Dona saklek, tegas, kaku gitu ya. Tapi mereka mendengarkan kok. Dan itu juga yang harus disampaikan. Terkait yang sekarang kita menyampaikan, kita lagi pilih loh kondisinya. Dan mereka merespon, oke, apa yang kita bisa bantu? Banyak kok keleluasan ataupun kelonggaran yang mereka berikan kepada kita gitu. Jadi termasuk mungkin penundaan itu. Saya yakin sih itu akan diberikan oleh Dorna. Jadi yang paling penting kan buat kami, mereka akan masuk sebentar lagi ke Mataram. Logistik sudah mulai bergerak, artinya sudah masuk malah sudah masuk. Dan lewat jalur laut sudah bergerak. Kembali lagi dibantu oleh sinergi BUMN dengan AT Logistik itu bergerak ke Bea Cukai, juga sekarang membuka kantor definitif di kawasan untuk mempercepat proses perizinan semua cepat 24 jam tanpa henti. Kan tadinya kantornya hanya kantor sementara lah ya, tapi sekarang sudah kantor definitif. Jadi artinya buat kami cukup banyak bantuan, tidak hanya dalam bentuk uang tapi dalam bentuk proses birokrasi, dukungan, itu akan menjadi sangat penting. Jadi saya yakin insya Allah mungkin tidak ada pembatalan di tahun depan. Nah, tapi yang saat ini harus jadi pembelajaran sama-sama. Karena gini, secara teknis kami sudah mempersiapkan ini, begitu tahun lalu selesai, besoknya kita langsung bebenah tuh. Ya istirahatlah seminggu, kalau nggak mati juga gitu kan. Kita udah siapin tuh untuk tahun depan, untuk tahun ini. Jadi secara teknis tidak ada permasalahan. Nah, non teknis ini yang saya berharap situasi hari ini adalah situasi terakhir yang kita temui. Saya berharap chairman yang akan datang, siapapun, akan lebih ringan tugasnya daripada saya. Tapi yang pasti juga, saya juga menghimbau kepada pemerintah daerah, terutama NTB, untuk bisa tetap berkoordinasi dengan kami, bukan hanya masalah teknis race-nya, tapi juga pendukungnya. Apa misalnya? Transportasi, akomodasi. Itu juga penting. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman, akomodasi itu masih ada di NTB. Di Senggigi pun juga masih bisa, di Mataram masih ada. Kalau harga dan segala macamnya, masa iya sih? Kita udah ngomong ini kepada Pak Gub loh. Kita udah ngomong ini kepada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur langsung kasih instruksi Kepala Dinas Pariwisata di depan kami langsung, di forum rapor. Masa iya sih kalau Gubernur yang perintah tadi diindahkan juga oleh masyarakat? Kan yang harus menjadi pemikiran sama-sama, kalau harganya mahal, yang paling diuntungkan siapa? Provinsi yang lain. Karena apa? Dekat, dan konektivitasnya sekarang cukup banyak. Tanggal 19 September, Pelita akan menerbangkan rute baru Jakarta-Lombok, Lombok-Jakarta. Tanggal 19 September. Belum lagi pesawat-pesawat lain sekarang banyak. Yang dari Batam, yang dari Surabaya, grupnya Lion, itu juga menerbangkan penambahan pesawat. Artinya apa? Ini dukungannya banyak banget. Konektivitasnya dapat, didukung, dilakukan, dijalankan, dan semua konkret. Ya, saya berharap bahwa situasi seperti ini harusnya bisa direspon dengan baik oleh
oleh masyarakat NTB